Ada pertanyaan yang sering ditanyakan ya kepada saya ya, yaitu Ustaz, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya musibah yang menimpa kita ini atau ujian yang menimpa kita ini adalah sebagai penggugur dosa atau sebagai pengangkat derajat? Ya, apakah sebagai penggugur dosa atau apakah sebagai pengangkat derajat? Sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil bahwasanya jika musibah menimpa seseorang, memang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah menggugurkan dosa-dosa, kemungkinan kedua adalah untuk mengangkat derajat. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan kemungkinan pertama bahwasanya musibah jika menimpa seseorang adalah untuk mengurangi dosa-dosanya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja yang menimpamu dari keburukan, maka itu dari dirimu sendiri. Dan ini lafaznya umum. Wa ma asabaka min sayyi'atin, ya di situ ma al-mausulah, kemudian disebutkan dengan penegasan min sayyi'atin, apa saja yang menimpamu dari segala keburukan, famin nafsik, maka itu dari dirimu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah kalian ditimpa dengan musibah kecuali akibat ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Kalau seandainya Allah setiap kita bermaksiat Allah kasih musibah, maka kita tidak ada yang selamat. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Kalau seandainya Allah memberi hukuman setiap kezaliman dilakukan oleh manusia, maka tidak ada yang tersisa di atas muka bumi ini. Bahkan hewan-hewan pun akan terkena dampak dari itu semua. Jadi dalil-dalil menunjukkan bahwasanya musibah yang menimpa seseorang karena dosa yang dia lakukan. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia, agar Allah membuat mereka merasakan sebagian ulah perbuatan mereka, la'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali. Jadi Allah menciptakan kerusakan di daratan dan di lautan, ya, kerusakan akibat perbuatan mereka, ya. Dan Allah tidak membalas seluruh kesalahan mereka. Allah mengatakan liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu, agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Seandainya seluruhnya dibalas oleh Allah, ya, maka akan binasa, ya. Yang akan terjadi kerusakan yang sangat luar biasa. Kemudian hadis-hadis juga menunjukkan hal yang sama. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Artinya menghapuskan dosa-dosanya. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah. Jika Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, Allah tidak kasih dia musibah. Allah tidak kasih dia hukuman. Allah tahan sampai nanti Allah balas pada hari kiamat kelak, waliyadzubillah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "La tasubbil humma." Janganlah engkau mencela demam. Jangan engkau mencela demam. Kenapa? Karena demam itu tudhibul khotoya kama yudhibul kir khabathal hadid. Karena demam itu bisa menggugurkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karat besi. Ya, jadi apa yang menimpa seorang muslim, ya, sampai demam yang dia rasakan juga menggugurkan dosa-dosanya. Makanya kalau kita menyungguh orang sakit, kita bilang apa? Tahur insyaallah. Apa maksudnya itu? Semoga dosa-dosamu digugurkan dengan penyakitmu.